Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi untuk video ke-6 ya. Ya, ke-6 yang video pertama sampai ke-4 tentang instan power total daya instan. Kalau yang kelima tentang daya rata-rata, total daya rata-rata. Kalau sekarang tentang daya kompleks dan total daya kompleks. Jadi arus per fasa dan tegangan per fasa I P kecil dan VP kecil itu menunjukkan tegangan RMS ya, root mean square. Tegangannya kita kuadratkan, kita rata-ratakan, dan kita akarkan lagi. Nah, biasanya kalau maksimumnya itu ya, amplitude maksimum dari arus tegangan fasa yang sebenarnya. Kalau ini kan IP sama VP ini tegangan dan arus per fasa untuk RMS gitu. Kalau yang maksimumnya, tegangan maksimumnya itu dikali akar 2 lagi. Jadi akar 2 IP itu berarti magnitude maksimum, arus maksimum. Kalau akar 2 kali VP berarti tegangan maksimum per fasanya. Ya. Kemudian untuk beban yang terkoneksi secara konfigurasi Y atau Y, itu arusnya sama dengan arus per fasa ya, arus beban sama dengan arus per fasa, dan tegangan beban sama dengan akar 3 ya, akar 3 dikali tegangan per fasa, tegangan RMS per fasa. Jadi arus beban sama dengan arus RMS per fasa, dan tegangan beban sama dengan akar 3 dikali tegangan RMS per fasa. Kemudian beban terkoneksi secara delta konfigurasinya, arus beban sama dengan akar 3 dikali arus RMS per fasa, dan tegangan beban sama dengan tegangan RMS per fasa. Nah, daya rata-rata totalnya adalah daya P itu daya total rata sama dengan daya pada fasa A tambah daya pada fasa B tambah daya pada fasa C sama dengan daya per fasa tambah daya per fasa tambah daya per fasa sama dengan 3 kali daya per fasa. Ini sudah kita bahas di video keempat ya. Sama dengan 3 kali tegangan per fasa RMS kali arus RMS per fasa dikali cos theta. Theta ini sudut dari beban, beban resistansi impedansi beban, sama dengan akar 3 dikali tegangan beban dikali arus beban kali cos theta. Jadi kita lihat ya, ini akar VL tuh sama IL itu kalau di Y connected, kalau VL tuh akar pangkat 3, kalau IL sama dengan akar pangkat 3 kali arus IP ya, kali IP. Jadi kalau dijadikan VP karena kali 3 dibagi akar pangkat 3, jadi tetap akar pangkat 3 juga. Jadi ini akar pangkat 3 ini. Dan ini berlaku untuk keduanya terkoneksi secara Y maupun delta bebannya. Jadi ini berlaku untuk keduanya. Kenapa? Karena VL kali L ya. Ketika dia terkoneksi Y itu VL nya sama dengan akar pangkat 3 VP dikali IL. Kalau yang delta, IL nya yang sama dengan akar pangkat 3 VP dikali VL. Jadi hasilnya sama-sama dengan akar pangkat 3, sama dengan akar pangkat 3. Kenapa? Karena VP sama dengan VL dibagi akar 3, bagi akar 3 ya, kan dia pindah ya, akar 3 VP
VL sama dengan akar 3 diakarkan gitu ya, dikali VP. Jadi VP sama dengan VL dibagi akar 3 ya, 3 diakarkan gitu. Nah ini untuk yang tegangan dengan beban terkoneksi secara Y atau Y. Sedangkan kalau terkoneksi secara delta itu dia IP-nya adalah IL dibagi 3 diakarkan, sehingga kalau dikali dengan 3 dibagi 3 diakarkan itu menjadi akar 3 gitu. Jadi kemudian daya reaktif totalnya Q, kalau P itu daya total rata-rata, kalau ini daya reaktif total 3 kali VP IP kali sin theta ya, tadi cos theta, ini sin theta, sama dengan 3 kali daya reaktif per fasa sama dengan akar 3 diakarkan dikali VL ya, tegangan beban dikali arus beban dikali sin theta. Daya kompleks totalnya adalah S ya, S-nya ditebalkan volt sama dengan 3 dikali SP. SP itu adalah daya kompleks per fasa yang kita bahas di video keempat, dan itu sama dengan 3 dikali VP dikali IP konjugat ya, dalam volt. Itu kalau kita keluarkan VP nya jadi ZP kali IP ya, IP dikali IP konjugat dia sama dengan IP kalau kali IP konjugat, nah 3 dikali ZP dikali IP konjugat itu jadi 3 dikali IP kuadrat ya. Jadi kalau IP dikali IP konjugat itu jadinya tinggal magnitudenya aja, yaitu arus RMSP kuadrat ya. Jadi tidak kita tebalkan dan kita italikan dikali ZP. Nah kalau lainnya lagi S kalau dalam bentuk tegangan, I konjugat P itu adalah V konjugat P dikali Z bagi Z konjugat P. Nah VP konjugat kali VP sama dengan VP kuadrat, jadi V RMS per fasa kuadrat kita miringkan dan tidak kita tebalkan dibagi Z tebal konjugat per fasa. Jadi daya kompleks total ZP nya ini jadi ya, total udah ini ya, akhirnya ini adalah 3 kali IP kuadrat dikali ZP atau 3 kali VP kuadrat ZP konjugat. Nah ZP ini adalah sudutnya theta ya, sudutnya theta, jadi impedans per fasa dengan sudutnya theta. Nah, ZP ini juga bisa dalam terkoneksi Y ataupun terkoneksi delta, dan bisa ditulis dengan cara lain. Total daya kompleksnya itu adalah P daya total daya rata-rata ditambah J imajinernya daya reaktif total sama dengan akar 3 dikali tegangan beban dan kali arus beban dengan sudut theta. Nah, tegangan per fasa, arus per fasa, tegangan beban dan arus beban ini semuanya adalah nilainya dalam bentuk RMS, root mean square. Diakar dikuadratkan, dirata-ratakan, kemudian diakarkan. Jadi kalau maksimumnya dikali akar 2 ya, RMS kali akar 2 itu nilai maksimumnya. Dan theta ini adalah sudut dari impedansi beban atau juga sudut antara fasa ya, atau sudut antara tegangan fasa dan tegangan arus. Karena apa? Karena ya kita tahu bahwa arus itu adalah tegangan dibagi beban ya, jadi ada beda fasa karena sudut dari beban ini membuat beda fasa antara
beban tegangan dengan arus ya. Tegangan dan arus ini terjadi beda fasa karena adanya sudut dari impedansi beban. Ya, demikian kita selesai membahas masalah yang di video 1 sampai 4 itu kita membuktikan bahwa total rata-rata atau total daya instan maupun total rata-rata dari beban 3 fasa itu bebas terhadap waktu atau independen terhadap waktu atau konstan. Maka itu penting sehingga dipakai untuk pembangkitan daya dan juga untuk distribusi daya. Kemudian kita bahas lagi daya rata-rata secara total, dan juga kita bahas juga sekarang ini daya kompleksnya. Jadi daya kompleksnya ini kita sudah bahas semua. Berikutnya nanti kita membandingkan tentang kabelan ya, wire antara satu fasa dengan 3 fasa. Terima kasih, nuhun, thank you, arigatou gozaimasu, syukran, danke.